Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan salah pilih warna, bisa jadi sumber sial dan rezeki seret. Percaya atau tidak, warna cat rumah bisa memengaruhi keberuntungan, kebahagiaan, bahkan rezeki penghuninya. Dalam ilmu Feng Shui dan Primbon Jawa, beberapa warna ternyata dianggap sebagai pemicu energi negatif yang menghambat datangnya rezeki. Warna-warna ini bisa bikin rumah terasa sumpek, rezeki mampet, dan bahkan menimbulkan konflik dalam keluarga. Kamu mungkin tak menyadarinya, tapi bisa jadi sumber kesialanmu selama ini, cuma dari warna dinding rumahmu sendiri. Apa saja warna-warna terkutuk itu? Waspadalah, karena bisa jadi, rumahmu sudah terlanjur diwarnai dengan salah satunya. Banyak orang mengira memilih warna cat rumah hanyalah soal selera atau tren desain semata. Namun tanpa disadari, warna juga membawa energi tersendiri yang bisa memengaruhi suasana, psikologis, bahkan nasib penghuninya. Dalam ajaran Feng Shui, ilmu arsitektur Tiongkok kuno, dan Primbon Jawa, setiap warna memiliki vibrasi tertentu yang bisa memperkuat atau justru melemahkan aliran rezeki dalam rumah. Salah pilih warna bisa jadi penyebab rezeki seret, sering terjadi pertengkaran, hingga munculnya aura sial yang terus-menerus. Ini bukan mitos semata, melainkan refleksi dari pengalaman turun-temurun yang kini semakin banyak dibuktikan oleh pengamat energi spiritual. Dalam video ini, kita akan membongkar 7 warna cat rumah yang dianggap membawa kesialan dan membuat pintu rezeki tertutup rapat. Mungkin beberapa warna ini justru sudah lama digunakan di rumahmu tanpa kamu tahu efek negatifnya. Apakah kamu sering merasa rezeki susah mengalir, suasana rumah tak nyaman, atau banyak masalah muncul tanpa sebab yang jelas? Jangan-jangan semua itu berasal dari warna cat rumahmu sendiri. Siapkan dirimu untuk menerima fakta yang mungkin mengejutkan, karena bisa jadi penyebab kesialanmu selama ini justru menempel di dinding rumah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Berikut 7 warna cat rumah yang dianggap membawa kesialan dan membuat pintu rezeki tertutup rapat. 1. Hitam pekat, warna elegan yang menyimpan aura gelap. Warna hitam pekat sering dipilih karena kesannya yang elegan, modern, dan berkelas. Dalam dunia desain interior, warna ini sering digunakan untuk menciptakan suasana mewah dan dramatis. Namun dalam perspektif energi spiritual dan Feng Shui, warna hitam bukanlah pilihan yang sembarangan. Warna ini memiliki sifat menyerap, bukan memantulkan energi. Artinya, alih-alih memancarkan aura positif, hitam justru cenderung menyedot semua jenis energi, termasuk energi baik yang seharusnya mengalir ke dalam rumah. Ketika energi positif terserap habis, rezeki pun ikut terkunci. Dalam konteks Primbon Jawa, hitam dikaitkan dengan aura misteri, kegelapan batin, dan kecenderungan untuk membawa suasana hati yang muram. Rumah yang terlalu didominasi warna hitam bisa terasa dingin secara emosional, membuat penghuninya lebih mudah mengalami kecemasan, tekanan mental, bahkan konflik antar anggota keluarga. Tak jarang pula rumah seperti ini membuat orang malas beraktivitas, kehilangan semangat, dan mengalami hambatan dalam pekerjaan atau usaha. Semua ini pada akhirnya bermuara pada rezeki yang seret dan keberuntungan yang menjauh. Bukan berarti hitam harus dihindari sepenuhnya, tapi penggunaannya perlu sangat bijak. Jika kamu memang menyukai warna ini, pastikan tidak menggunakannya secara dominan atau menyeluruh di seluruh ruangan. Kombinasikan dengan warna-warna terang atau netral untuk menetralisir aura gelapnya. Tempatkan warna hitam hanya sebagai aksen, bukan sebagai latar utama. Karena jika salah penempatan, rumah bisa berubah dari hunian nyaman menjadi sarang energi negatif yang pelan-pelan menguras rezeki tanpa disadari. 2. Merah menyala, simbol amarah dan ketegangan. Setelah membahas warna hitam yang menyerap energi positif, kini kita beralih ke warna merah menyala yang justru memancarkan energi berlebihan. Merah menyala kerap digunakan karena dianggap berani, penuh semangat, dan menggambarkan kekuatan. Namun di balik itu, warna ini juga menyimpan getaran panas yang terlalu kuat. Dalam Feng Shui, merah menyala digolongkan sebagai warna unsur api yang, jika digunakan berlebihan di rumah, bisa menyebabkan ketegangan, emosi tak stabil, dan suasana hati yang mudah meledak. Energi api ini jika tak seimbang justru bisa membakar keharmonisan rumah tangga dan mengusir keberuntungan. Primbon Jawa juga melihat warna merah menyala sebagai lambang konflik dan keberisikan batin.
Warna ini dipercaya memperkuat sifat temperamental pada penghuni rumah dan memicu pertengkaran yang tidak perlu. Rumah dengan dominasi merah menyala cenderung tidak memberikan ketenangan jiwa, bahkan bisa menimbulkan kegelisahan yang berkepanjangan. Hal ini tentu berdampak pada produktivitas dan fokus dalam bekerja, sehingga tanpa disadari, aliran rezeki pun terhambat karena energi rumah terlalu panas untuk ditempati dalam jangka panjang. Untuk menghindari efek negatifnya, merah menyala sebaiknya tidak dijadikan warna utama di ruangan rumah, terutama di ruang tidur atau ruang keluarga. Jika ingin menggunakan warna merah, pilihlah varian merah yang lebih lembut seperti merah marun atau merah bata, dan gunakan hanya sebagai aksen dekorasi. Kombinasikan dengan elemen air atau warna penyejuk seperti putih atau biru untuk meredam efek panasnya. Dengan penempatan yang bijak, kamu masih bisa menikmati sisi positif merah tanpa harus mengorbankan keharmonisan dan kelancaran rezeki. 3. Abu-abu gelap, dingin, suram, dan menghambat kehangatan. Setelah warna merah menyala yang memicu ketegangan karena terlalu panas, kini kita bahas warna yang sebaliknya, abu-abu gelap, yang justru terlalu dingin dan suram. Warna ini banyak dipilih karena dianggap netral dan modern, terutama pada desain rumah minimalis. Namun, dalam ilmu Feng Shui dan pemahaman energi dalam rumah tangga, abu-abu gelap membawa vibrasi yang lemah dan kurang bergairah. Rumah yang didominasi oleh warna ini bisa kehilangan kehangatan emosional dan terasa seperti tak berjiwa. Tak jarang, penghuni rumah merasa kosong, kesepian, dan sulit bersemangat menjalani hari-hari. Dalam primbon Jawa, abu-abu gelap termasuk warna yang nanggung, tidak membawa terang, tapi juga tidak mengakar kuat seperti warna bumi. Warna ini dianggap menggantung antara terang dan gelap, membuat energi di rumah tidak stabil dan cenderung mandek. Energi yang tidak mengalir ini lama-kelamaan akan menghambat proses datangnya rezeki, menjauhkan peluang, serta menumpulkan semangat bekerja atau berusaha. Selain itu, ruangan dengan warna abu-abu gelap juga bisa menurunkan daya tarik secara sosial, membuat orang malas berkunjung atau bersilaturahmi, yang secara tidak langsung menghambat jaringan rezeki. Penggunaan abu-abu sebetulnya tidak sepenuhnya salah, tapi perlu dikombinasikan dengan warna yang lebih hangat atau cerah agar suasana tetap hidup dan bersahabat. Jika kamu ingin tetap mempertahankan kesan modern, pilihlah abu-abu terang atau kombinasikan dengan warna kayu, krem, atau putih. Jangan gunakan warna ini secara dominan di ruangan tempat berkumpul seperti ruang tamu atau ruang keluarga. Dengan mengatur porsi dan pencahayaan yang tepat, kamu bisa menghindari kesan murung dan menjaga aliran energi positif agar tetap lancar di rumahmu. 4. Ungu tua, kesan mistis yang mengundang aura negatif. Ungu tua, warna yang tampak anggun tapi menyimpan aura mistis yang berat. Dalam dunia psikologi warna, ungu tua memang dikaitkan dengan spiritualitas, misteri, dan kekuatan batin. Namun, bila digunakan sebagai warna dominan di rumah, ungu tua bisa menciptakan suasana yang terlalu berat dan penuh tekanan emosional. Energinya yang cenderung dalam dan gelap membuat rumah terasa sunyi, serius, dan minim keceriaan. Hal ini bisa berdampak langsung pada kondisi emosional penghuni rumah yang menjadi murung dan kurang semangat menjalani aktivitas. Dalam kepercayaan Jawa dan spiritualitas tradisional, ungu tua sering dikaitkan dengan dunia mistik, hal-hal gaib, atau ruang untuk meditasi dan penyendiran. Jika digunakan secara sembarangan di ruang-ruang utama seperti ruang tamu atau ruang keluarga, warna ini bisa mengundang aura negatif yang membuat suasana rumah terasa berat, tidak ramah, dan tidak terbuka bagi datangnya rezeki. Warna ini bahkan dipercaya bisa menjadi pagar halus, yang secara tidak kasat mata menutup pintu-pintu keberuntungan karena getarannya terlalu dalam dan tertutup. Akibatnya, usaha terasa buntu, peluang sulit datang, dan penghuni rumah merasa seperti selalu berada di bawah tekanan. Penggunaan ungu tua sebaiknya dibatasi pada ruang-ruang tertentu seperti sudut meditasi, ruang baca pribadi, atau aksen dekorasi tertentu, dan tidak untuk seluruh ruangan atau dinding utama. Untuk menyeimbangkan auranya, padukan dengan warna-warna cerah seperti putih, krem, atau emas yang bisa menetralisir sisi gelapnya. Ingat, rumah yang ideal adalah rumah yang memancarkan keseimbangan antara spiritualitas, kenyamanan, dan keterbukaan terhadap rezeki. Jangan biarkan warna yang seharusnya mendukung ketenangan justru menjadi penghalang datangnya berkah karena salah penempatan. 5. Coklat kusam, energi stagnan dan kemandekan. Coklat kusam, warna ini sering digunakan karena dianggap natural dan membumi, namun jika warnanya terlalu kusam atau redup,
justru bisa membawa getaran stagnan yang membuat energi di dalam rumah mandek. Dalam Feng Shui, warna bumi seperti coklat sebenarnya cukup positif jika digunakan dengan benar. Tapi bila nuansanya terlalu gelap dan tidak memiliki pencahayaan atau kombinasi warna penyeimbang, maka rumah bisa terasa berat, tua, dan membosankan. Kesannya bukan tenang, tapi lesu dan kurang hidup. Dalam pandangan primbon Jawa, coklat kusam sering dihubungkan dengan kemunduran dan lambannya pergerakan hidup. Rumah yang didominasi warna ini bisa membuat penghuni merasa terjebak dalam rutinitas tanpa kemajuan yang berarti. Tidak hanya itu, semangat untuk bekerja, berinovasi, atau mencari rezeki bisa ikut terhambat karena pengaruh getaran warna yang cenderung pasif. Warna ini menyimbolkan ketidakberdayaan dan rasa terjebak, sehingga bukan hanya rezeki yang bisa seret, tapi juga pertumbuhan pribadi setiap anggota keluarga bisa mandek di tempat. Agar tidak terjebak dalam energi stagnan, warna coklat sebaiknya digunakan dalam varian yang lebih hangat seperti coklat muda, krem, atau dipadukan dengan elemen kayu dan tanaman hijau. Hindari penggunaan warna coklat kusam secara berlebihan di ruang tamu atau dapur, dua titik yang sering menjadi pusat aktivitas dan perputaran energi rezeki dalam rumah. Pencahayaan alami juga sangat penting untuk menyeimbangkan warna ini agar rumah tetap terasa segar, hidup, dan terbuka terhadap datangnya berkah. 6. Kuning terlalu terang, bukan ceria. Kuning terlalu terang. Sekilas warna ini tampak cerah, penuh keceriaan, dan identik dengan semangat. Tapi tahukah kamu, jika intensitasnya terlalu tinggi, kuning terang justru bisa menciptakan energi yang terlalu berisik dan mengganggu keseimbangan rumah. Dalam ilmu Feng Shui, kuning terang yang berlebihan bisa memicu kegelisahan, gangguan tidur, dan rasa cemas yang tidak beralasan. Alih-alih memberi semangat, warna ini justru membuat penghuni rumah merasa tidak tenang. Dalam primbon Jawa, kuning cerah yang mencolok kerap dianggap membawa aura tidak stabil, berubah-ubah dan sulit ditebak. Warna ini bisa menciptakan suasana yang terlalu ramai secara energi, hingga menyebabkan ketegangan antar anggota keluarga. Jika digunakan secara dominan di ruang utama seperti ruang tamu atau kamar tidur, kuning terang bisa membuat penghuni cepat lelah secara emosional, sulit berkonsentrasi, dan lebih mudah tersulut emosi. Hal ini tentu berdampak langsung pada produktivitas dan kelancaran rezeki, karena energi rumah menjadi tidak terarah dan terlalu melompat-lompat. Untuk tetap memanfaatkan sisi positif warna kuning tanpa terkena dampak negatifnya, pilihlah varian kuning yang lebih lembut seperti kuning pastel atau krem kemasan. Gunakan warna ini sebagai aksen, bukan sebagai warna utama di dinding. Kombinasikan dengan warna netral atau elemen kayu agar energi tetap stabil dan seimbang. Ingat, tujuan utama warna dalam rumah adalah untuk menciptakan harmoni, bukan sekadar menarik perhatian mata, tapi juga mendukung kelancaran rezeki dan kedamaian batin penghuninya. 7. Biru tua, ketenangan semu yang mengundang duka. Biru tua, warna yang sering dianggap sebagai simbol ketenangan dan kedamaian. Memang, biru tua bisa menciptakan suasana yang sejuk dan tenang, namun jika digunakan secara berlebihan, warna ini bisa membawa ketenangan yang semu. Dalam Feng Shui, biru tua merupakan warna yang berhubungan dengan unsur air, yang jika dominan di rumah dapat membawa kesan terlalu dalam dan melankolis. Rumah yang dihiasi dengan biru tua bisa terasa terlarut dalam kesedihan atau nostalgia, dan penghuni rumah mudah terperangkap dalam perasaan suram atau depresi. Dalam pandangan primbon Jawa, biru tua dianggap membawa energi yang memblokir pertumbuhan dan perubahan positif. Warna ini cenderung membuat penghuni rumah merasa terperangkap dalam zona nyaman mereka, enggan untuk bergerak maju, dan lebih suka menghindari tantangan. Emosi yang terpendam atau kesedihan yang tidak diselesaikan bisa menguat dalam suasana seperti ini, membuat rumah menjadi tempat yang berat secara emosional. Akibatnya, pintu rezeki bisa tersumbat, karena energi positif yang biasanya mengalir dengan lancar kini terhambat oleh aura yang terlalu dalam dan gelap. Agar tidak terjebak dalam kesan melankolis dan terhambat oleh energi negatif biru tua, disarankan untuk menggunakan warna ini hanya sebagai aksen atau elemen kecil di ruang yang lebih besar, seperti di ruang kerja atau ruang meditasi. Pilih varian biru yang lebih terang dan cerah, seperti biru langit atau biru laut, yang memberi efek relaksasi tanpa memengaruhi suasana hati yang berlarut-larut. Kombinasikan dengan warna netral seperti putih atau krem untuk menjaga keseimbangan emosional dan memastikan energi di rumah tetap positif dan terbuka bagi datangnya rezeki. Demikian 7 warna cat rumah yang dianggap membawa kesialan dan membuat pintu rezeki tertutup rapat.
Pemilihan warna cat rumah bukan hanya soal estetika atau preferensi pribadi, melainkan juga berkaitan erat dengan energi yang ditimbulkannya. Setiap warna membawa getaran tersendiri yang dapat memengaruhi suasana hati, hubungan antar penghuni, dan aliran rezeki di rumah. Warna-warna seperti hitam pekat, merah menyala, abu-abu gelap, dan coklat kusam bisa membawa dampak negatif, seperti kesialan, ketegangan emosional, dan stagnasi dalam kehidupan. Begitu pula dengan warna-warna terang seperti kuning terlalu mencolok atau biru tua yang terlalu dalam, yang justru bisa menciptakan ketegangan, kecemasan, atau melankolia yang menghambat aliran energi positif. Namun, bukan berarti warna-warna tersebut harus sepenuhnya dihindari. Intinya adalah penggunaan warna yang seimbang dan bijak. Setiap warna memiliki kekuatan positif bila digunakan dengan tepat, dan bisa memberikan efek baik bagi rumah dan penghuninya. Warna-warna yang lebih lembut dan cerah seperti putih, krem, biru langit, atau hijau dapat menciptakan harmoni, kedamaian, dan keseimbangan yang dibutuhkan untuk kelancaran hidup. Kombinasikan warna-warna tersebut dengan pencahayaan yang tepat dan elemen lainnya agar rumah menjadi tempat yang nyaman, terbuka bagi rezeki, dan penuh kedamaian. Sebagai penutup, ingatlah bahwa rumah adalah cerminan dari keadaan batin dan energi penghuni. Jika warna yang digunakan membawa kedamaian dan keseimbangan, rezeki akan mengalir dengan lancar, hubungan antar anggota keluarga akan harmonis, dan suasana rumah akan terasa positif. Oleh karena itu, pilihlah warna cat rumah dengan bijak, jangan hanya mengikuti tren, tapi pertimbangkan juga dampaknya terhadap energi yang ada. Dengan pemilihan warna yang tepat, rumahmu bisa menjadi tempat yang membawa keberuntungan dan berkah yang melimpah. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.